Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Teh Selna, Teh Nida, dan yang lainnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi nasta'in ala umurdunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga ya, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kesempatan ini yang insya Allah bakal ngebahas tentang Suwaibah dan Halimah As-Sa'diyah. Ini merupakan kisah ibu susu dan para pengasuh dari Nabi Muhammad SAW ketika saat kecil ya. Nah, mungkin ada yang udah nggak asing dengan Halimah As-Sa'diyah, tapi Suwaibah, apakah teteh-teteh udah pernah dengar gitu ya? Nah, kita coba belajar bareng ya. Selanjutnya, sebelumnya kita sudah sempat bahas juga tentang Ummu Aiman yang merupakan salah satu pengasuh dari Nabi Muhammad SAW karena memang Ummu Aiman ini menemani Ibunda Aminah ya ketika perjalanan. Kemudian memang saat Nabi Muhammad lahir, Ibunda Aminah sempat menyusui selama 3 atau 7 hari pada Nabi Muhammad SAW dan kemudian diasuhnya oleh Ummu Aiman Barokah Al-Habsiyah. Itu bisa dicek lagi pembahasannya di pertemuan sebelumnya sama ini ya, sama Mbak Evi. Apa sama Teh Selna ya? Jadi Aku, sama Teh Selna ya, iya. Maaf ya, Mbak. Oke, selanjutnya pembahasannya tentang Suwaibah ya. Suwaibah dan Halimah As-Sa'diyah. Nah, Suwaibah merupakan budak dari Abu Lahab. Jadi setelah uh, sempat dikabarkan bahwa Siti Aminah melahirkan, maka Suwaibah mengabarkan kepada Abu Lahab yang merupakan ini ya, yang merupakan pemiliknya saat itu, karena memang Suwaibah merupakan budak dari Abu Lahab. Nah, kemudian disusukanlah Nabi Muhammad oleh Suwaibah. Dan kemudian ada Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah menyusui Rasulullah SAW sampai usia 2 tahun dan dilanjutkan dengan mengasuh Rasulullah sampai usia 5 tahun. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Nah, pertama pembahasan tentang Suwaibah. Nabi Muhammad SAW ini diasuh dan juga disusui oleh Suwaibah yang dilakukan setelah diasuh oleh Ummu Aiman. Suwaibah merupakan bekas budak ya dari Abu Lahab. Nah, nanti ada beberapa perbedaan pendapat tentang status Suwaibah. Apakah Suwaibah merupakan orang yang sudah dimerdekakan sebelum menjadi pengasuh dari Nabi Muhammad SAW atau setelah Nabi Muhammad sudah hijrah malahan. Nah, itu ada beberapa perbedaan. Nah, kemudian dalam Ar-Rahiq Al-Maktum disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW disusui oleh Suwaibah selama 1 minggu. Nah, di sini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Fath, kalau dilihat Suwaibah dimerdekakan sebelum menyusui Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum memang dikatakan diberikan kepada keluarga Siti Aminah dan Nabi Muhammad SAW, Suwaibah ini sudah dimerdekakan oleh Abu Lahab ya. Nah, tapi ini dikuatkan juga oleh As-Suhaili bahwa Suwaibah merdeka sebelum menyusui Nabi Muhammad SAW. Namun Sirah juga memberikan ini ya kisah bahwasanya Abu Lahab baru memerdekakan Suwaibah sebelum hijrah dan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, dan yang mana hal tersebut ketika memang Nabi Muhammad sudah dewasa ya, sudah jauh waktunya dengan ketika Nabi Muhammad disusui. Jadi ada satu sirah yang mana Nabi Muhammad tuh meminta agar Abu Lahab dan istrinya bisa memerdekakan Suwaibah dari ya dari pengekangan ya sebagai budak yang sempat juga dikatakan bahwa Suwaibah ini disiksa oleh istrinya Abu Lahab karena kesal gitu ya telah menyusui Nabi Muhammad, yang mana ternyata ketika sudah dewasa Nabi Muhammad merupakan orang yang ya berselisih. Padahal ya Nabi Muhammad membawa ajaran Islam, tetapi Abu Lahab dan istrinya menolak hal tersebut, sehingga
memberikan kesan kesal gitu ya bagi istri Abu Lahab karena dulu Suwaibah pernah menyusui Nabi Muhammad. Seperti itu. Kemudian, dalam satu riwayat, tapi ini dikatakan bukan dari Nabi Muhammad ya, melainkan dari Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma, bahwa, saat itu diceritakan bahwa keluarga Abu Lahab itu, mendapatkan mimpi dari Abu Lahab yang sudah, meninggal gitu. Nah, mungkin kita baca dulu redaksinya. Suwaibah adalah budak yang telah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Ia menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Abu Lahab meninggal dunia, beberapa keluarganya melihat Abu Lahab dalam mimpi bahwa keadaannya nanti buruk. Sewaktu dia ditanya, apa yang telah kamu temukan? Dia menjawab, saya tidak menemukan sesuatu pun setelah kamu. Hanya saja saya telah mendapatkan minuman sebagai balasan dari memerdekakan Suwaibah. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi setelah Abu Lahab meninggal, keluarganya itu didatangi dalam mimpi gitu ya. Seakan-akan memberikan kabar bahwa kondisinya itu tidak baik-baik saja karena memang Abu Lahab merupakan penentang Rasulullah, penentang Islam, dan juga sudah dipastikan dalam surat Al-Lahab ya bahwa dia merupakan orang yang mendapatkan siksaan. Nah, tetapi keluarganya mendapatkan mimpi bahwa ada satu hal yang ya seakan-akan Abu Lahab masih beruntung gitu ya, masih mendapatkan salah satu nikmat karena telah memerdekakan Suwaibah ketika dulu gitu. Jadi mendapatkan balasan berupa mendapat minum gitu. Nah, ini walaupun mungkin menjadi perselisihan, tapi memang ada beberapa hal yang bisa dipelajari ya dari bagian ini gitu. Mungkin yang menjadi perselisihan pertama bahwa mimpi itu tidak selalu benar gitu, apalagi mimpi selain tentang Rasulullah. Dan juga di sini hal yang sekiranya bisa menjadi pelajaran bahwa barangkali memang perlu berbuat kebaikan tuh, walaupun tetap kita melihat kebaikan dari orang lain gitu. Tetapi di sini bukan berarti meniadakan kekafiran seseorang gitu, karena memang yang diutamakan dari seorang manusia ialah keimanannya dulu, baru perhitungan tentang amal baiknya. Tuh, untuk selanjutnya, nah ini tentang saudara sepersusuan Nabi. Jadi memang karena Suwaibah menyusui Nabi, maka ada beberapa orang yang menjadi saudara sepersusuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa Ardo'atni wa Aba Salamah Suwaibah. Ya, jadi aku dan Abu Salamah telah disusui oleh Suwaibah. Jadi yang pertama saudara sepersusuan Nabi ialah Abu Salamah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dikatakan menyusu pada Suwaibah yang memiliki putra bernama Masruh. Suwaibah juga pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Suwaibah menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad. Jadi ada 3 ya, yakni putranya sendiri yang bernama Masruh, kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib, dan juga Abu Salamah. Nah, yang kita pertanyakan apakah Suwaibah masuk Islam? Nah, ini mengenai keislamannya para ulama masih berselisih pendapat. Abu Nuaim menyatakan bahwa kami tidak mengetahui kalau ada yang menyebutkan keislaman Suwaibah. Intinya Nabi Muhammad SAW sangat memuliakan Suwaibah karena memang sebagai ibu yang telah menyusuinya menjadi salah satu bagian dari jasa ya, telah merawat, telah memberikan ini asupan yang terbaik kayak gitu. Nah, kemudian beliau pernah menemui Suwaibah setelah menikah dengan Khadijah. Suwaibah meninggal dunia setelah peperangan Khaybar dan Masruh juga meninggal ketika itu. Jadi yang hanya bisa ditemukan informasinya bahwa saat sudah lanjut, setelah sudah jauh dari menyusukan Nabi Muhammad SAW, Nabi pernah bertemu kembali dengan Suwaibah dan dikatakan Suwaibah juga meninggal dunia setelah peperangan Khaybar. Jadi tidak secara gamblang disebutkan bagaimana kondisi keislaman Suwaibah. Oke, selanjutnya kita masuk ke kisah Halimah As-Sa'diyah ya. Di Halimah As-Sa'diyah berasal dari Taif, suatu daerah di
dataran Arab juga yang cukup dekat gitu ya dari Mekah. Nah, khususnya kampung atau kabilah Bani Sa'ad, makanya beliau disebut Halimah As-Sa'diyah. Nah, ketika itu di kampungnya, terutama di Taif juga itu sedang mengalami masa panceklik. Padahal daerah Taif itu daerah yang ini ya, subur, ditanami beragam tumbuhan dan tanaman. Jadi masyarakat di sana diutamakan pekerjaannya itu dari bercocok tanam dengan menjual hasil tanamannya. Nah, karena masa panceklik tersebut, maka keluarga Halimah, salah satu keluarga yang memang tinggal di Taif, di Bani Sa'ad tersebut, itu mengalami kesulitan untuk mendapatkan eh, ini ya kebutuhan pokoknya, sehingga pada saat itu banyak rombongan dan termasuk Halimah itu mengikut ke kota untuk bisa bekerja sebagai ibu susu bagi anak-anak di kota Mekah. Karena memang pada masa itu kalau orang-orang kota itu asupannya tidak sebaik dari desa atau di sini kampung gitu ya. Daerah Taif itu terbilang lebih bersih daerahnya, kemudian bahan-bahan makanannya juga lebih fresh. Jadi memang orang-orang kota mempercayai agar anak-anaknya itu disusui oleh Bani Sa'ad ataupun dari daerah kampung gitu ya, untuk bisa dibesarkan dan diberi asupan yang terbaik, dan juga termasuk karena daerahnya lebih bersih gitu ya dari segi udara. Nah, kemudian ketika rombongan para ibu susu tersebut datang ke Mekah, itu tentu mencari kayak door to door gitu ya, atau bertanya pada orang-orang siapa anak-anak yang baru lahir yang bisa disusui. Kemudian kebanyakan orang mengabarkan bahwa ada Nabi Muhammad SAW yang merupakan anak dari Aminah. Namun semua wanita rombongan Taif itu ya semuanya ya menolak, karena eh, pas dikasih tahu ternyata Nabi Muhammad SAW merupakan anak yatim, yang mana kalau tidak ada bapaknya berarti sangat mungkin tidak akan mendapatkan bayaran itu. Nah, setelah semua wanita mendapatkan anak susuan, ternyata hanya Halimah Sa'diyah yang belum juga mendapatkan anak susuan. Kayak orang-orang udah mau pulang, tetapi ternyata Halimah sendiri yang belum mendapatkan anak susuan. Maka Halimah mencoba menyampaikan kondisinya kepada suaminya yang saat itu ikut rombongan juga. Jadi yang ikut rombongan ada Halimah, suaminya, dan juga anaknya sendiri gitu. Eh, untuk mengatakan bahwa ini belum ada yang bisa menjadi anak susu saya, tetapi ada satu anak yang merupakan anak yatim. Ya, tentunya hal ini menjadi pertimbangan gitu ya. Apakah baiknya diambil saja, masa pulang nggak bawa apa-apa gitu. Ternyata suaminya setuju untuk bisa ya dibawa saja Muhammad kecil, dibawa saja yang barangkali akan mendapatkan atau membawa keberkahan gitu. Ada redaksinya gitu ya, kurang lebih menyampaikan bahwa suaminya membayangkan bahwa mungkin saja akan ada keberkahan gitu. Jadi bukan tentang rezeki saja yang diharapkan oleh keluarga Halimah, tetapi di situ sudah terbayang gitu ya konsep keberkahan. Tuh. Dan akhirnya Halimah kembali menemui Aminah ya, setelah sebelumnya sempat menolak, setelah sebelumnya sempat nggak jadi deh gitu ya. Tapi akhirnya kembali ke rumah Aminah dan untuk menyampaikan bahwa sepertinya tetap nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa bahwa Nabi Muhammad dibawa walaupun keluarga Aminah tidak bisa membayar gitu ya atas jasa telah menyusukan anaknya tersebut tuh. Karena memang Aminah sudah menyampaikan bahwa kondisinya seperti itu, tetapi Aminah yakin bahwa anak ini juga membawa keberkahan, karena memang ada beberapa uh, ini ya, hmm, ada beberapa ya semacam mimpi yang didapatkan Bunda Aminah bahwa banyak yang mana ini ya kurang lebih itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini orang yang dilindungi dan berikanlah namanya dengan nama Muhammad gitu. Jadi itu menjadi penguat juga bahwa uh, tidak apa kondisinya Halimah tidak mendapatkan bayaran, tetapi
tentu anak ini akan membawakan, kebaikan pada keluarga Halimah. Nah, iya kurang lebih nanti, disebutkan juga secara jelas bagaimana Sahih Muslim mengenai penyusuan, Nabi Muhammad oleh Halimah Sa'diyah. Nah, saat menjadi ibu susu Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha beserta, Halimah, dan beserta keluarganya ini merasakan banyak kemudahan ya dan keberkahan itu, semenjak iya, bisa dikatakan semenjak Halimah, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ini saya, dapat dari, kajiannya Ustazah Halimah gitu ya. Jadi, nanti bisa dicek lebih dalam lagi juga lewat itu, bahwa, pertama kali Halimah bertemu dengan Nabi Muhammad di kamarnya, langsung, Halimah As-Sa'diyah merasakan, rasa cinta gitu ya, rasa rasa bahagia seakan-akan bertemu dengan anak yang sudah tidak lama eee, dilihatnya gitu ya. Jadi udah lama nggak ketemu, terus akhirnya ketemu lagi itu kan tentu memberikan rasa kebahagiaan yang berlimpah gitu ya. Dan ternyata, itu kayak tanda positif, yang juga dirasakan oleh Bunda Halimah, saat pertama kali akan membawa Nabi Muhammad SAW ke Thaif, tuh. Dan, saat mencoba menyusukannya pertama kali, ternyata ini ya, ASI-nya tuh melimpah, ASI Bunda Halimah, itu sangat melimpah. Padahal sebelumnya ketika baru sampai di Mekah, Ibu Halimah ini, eee, kesulitan untuk bisa menyusukan anaknya. Kan tadi, rombongan yang, ikut itu ada suaminya, Halimah Sa'diyah dan anaknya yang juga baru lahir. Nah, itu anaknya tuh menangis semalaman karena memang, ASI-nya belum keluar-keluar gitu. Tapi ternyata setelah bertemu Nabi Muhammad kecil, eee tak disangka ASI dari Halim Asadiah ini jadi melimpah gitu ya. Dan, ternyata pas disusukan, ada hal menarik bahwa ketika diberikan di sisi kanan itu, ia mengalir seperti biasa dan, kan kalau misalkan menyusukan tuh kayak ganti-gantian gitu kan ya, kanan atau kiri sehingga, mendapatkan ini ya, nutrisi yang ya, seimbang kalau nggak salah seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa, harus diselesaikan dulu gitu ya di satu sisi, sehingga, nutrisi dari, eee kandungan dari kantung ASI tersebut ya secara maksimal telah dikeluarkan gitu. Tapi ya intinya saat itu, Bunda Halimah hendak membalikan Nabi Muhammad ke sisi kiri gitu, tetapi ternyata pas di sisi kiri tuh, Nabi Muhammad tuh nggak mau gitu ya, menolak dan akhirnya coba dibalikkan ke kanan lagi, ternyata Nabi Muhammad masih masih haus gitu ya, masih belum kenyang dan menyelesaikan hanya di sisi kanan tersebut dan selalu menolak ketika dipindahkan ke sisi kiri. Nah, di situ, ya diceritakan bahwa hikmahnya ialah ternyata Nabi Muhammad sejak kecil sudah, punya ini ya, keinginan untuk berbagi kepada orang lain karena memang, di saat itu, Bunda Halimah tidak hanya, ya Bunda Halimah punya anak yang harus disusukan juga gitu. Jadi seakan-akan Nabi Muhammad menunjukkan bahwa, biarkan dia mendapatkan satu sisi saja dan satu lagi untuk, saudara sepersusuannya, yakni anaknya Halim As-Sa'diyah itu sendiri. Tuh, itu, pertama keberkahan yang dirasakan ialah ASI-nya yang melimpah. Kemudian setelah dibawa pergi dari rumah Siti Aminah, Halimah As-Sa'diyah dan keluarganya ini, belum langsung pulang kan ya, tinggal dulu di tenda-tenda yang mana, untuk mempersiapkan perjalanan besoknya gitu kembali ke Thaif. Tetapi, ini kondisi kelaparan mungkin saja masih dirasakan gitu ya, karena memang berangkat-berangkat aja dari sana kondisinya paceklik. Nah, di sini, hanya tinggal sebentar tetapi, eee, apa yang menjadi konsumsi mereka ialah hanya susu untanya dan dikatakan di situ ternyata susu untanya, bisa memberikan banyak air susu gitu ya, susu untanya jadi mengalir sehingga, cukup mengenyangkan bagi Halimah dan suaminya hingga malam tiba gitu. Nah besoknya baru pulang, ketika pulang itu menggunakan keledai yang mereka miliki dan, saat itu membawa Halimah, suaminya, dan juga kedua anaknya, kemudian
saat berjalan tuh, ini cepet banget jalannya gitu ya. Padahal sebelumnya pas berangkat keledai tersebut buncit dan juga bergeraknya lambat gitu. Sehingga, ketika perjalanan pulang tersebut, para rombongan tuh heran, "Halimah, kamu membawa keledai mana?" gitu. "Apakah keledainya itu baru?" gitu ya, "Apakah kamu baru beli?" gitu. Sampai orang-orang heran karena memang, berbeda banget gitu ya dari sebelumnya. Itu, keberkahan atau nikmat yang ketiga yang dirasakan oleh Halimah dan keluarganya. Kemudian yang keempat, ini ketika sudah berkehidupan di Thaif, di Bani Sa'ad, eee, karena memang Nabi Muhammad SAW ini perkembangannya cepat gitu ya, dikatakan umur 6 bulan tuh udah bisa jalan, kemudian umur 1 tahun tuh udah ikut, menggembalakan kambing-kambing gitu, ikut, kakak-kakaknya, ikut anak-anak Halimah As-Sadiah yang lainnya yang udah lebih dewasa untuk bisa, menggembalakan kambing sebagai bagian dari, ya aktivitas gitu ya, aktivitas anak-anak pada masa itu. Dan ternyata, ketika Nabi Muhammad SAW ikut menggembalakan kambing, itu tuh seringkali pulang-pulang kambing-kambing tersebut menjadi lebih gemuk gitu ya, lebih kelihatan, eee, sehatnya gitu dan, sangat dimungkinkan ketika nanti dijual bisa lebih mahal sehingga, bahkan orang-orang di sana pasti meminta agar anak-anaknya ikut menggembalakan kambing bersama Nabi Muhammad SAW gitu ya, biar kecipratan, keberkahannya gitu. Itu, beberapa bentuk kemudahan atau kenikmatan yang dirasakan oleh keluarga Halimah. Oke, ini mau lowbat ya. Nah ini, selanjutnya ketika masa sudah hampir selesai gitu, karena memang kalau untuk menyusui kan wajibnya 2 tahun gitu ya. Nah, eee, sesuai perjanjian juga bahwa Nabi Muhammad akan dikembalikan kepada ibunya, maka, saat itu ketika sudah 2 tahun berlalu, Halimah datang bersama Muhammad kecil kepada ibunya, kepada Aminah, bahwa menyampaikan keinginan sebenarnya itu bukan untuk dikembalikan, tetapi diharapkan, Halimah ini masih bisa tetap bersama dengan Nabi Muhammad SAW karena memang, banyak keberkahan yang mengiringinya selama Nabi Muhammad tinggal bersama mereka, bersama Halimah dan keluarga. Akhirnya, beliau, Muhammad SAW diizinkan oleh Bunda Aminah untuk tetap bersama dengan Halimah hingga batas waktu yang disepakati. Itu sekitar, 4 atau 5 tahun gitu ya. Nah, di sini kisah Rasulullah SAW menyusui pada selain ibunya sangat terkenal dalam kitab-kitab sirah yang dikisahkan langsung oleh Halimah As-Sadiah radhiyallahu anha. Dia menceritakan bagaimana peristiwa kedatangannya ke Mekah sampai akhirnya memilih Rasulullah SAW karena tidak lagi mendapatkan yang lainnya. Yang terjadi setelah mengasuh dan menyusui Nabi Muhammad kecil, ternyata keluarga Halimah mendapatkan banyak keberkahan gitu ya. Nah, di sini banyak pelajaran yang bisa kita ambil tentunya. Nah, hikmah dari kisah persusuan Nabi Muhammad hingga dibawa ke desa, ini yang pertama untuk bisa terhindar dari keburukan pergaulan kota dan juga bisa menghirup udara yang segar pedesaan. Nah, apalagi memang kota Mekah saat itu didatangi oleh banyak pengunjung ya, yang berasal dari banyak penjuru dunia sebagai kota yang juga memiliki mata pencaharian sebagai pedagang, maka tentu banyak pengunjung, terus juga banyak yang datang untuk haji juga, tuh. Eee, kemudian, dengan kondisi tersebut, maka orang-orang kota tuh berpikir bahwa ini sangat mungkin bakal memotori pergaulan dan juga moral anak, sehingga, kebiasaan orang-orang kota ialah, menitipkan anaknya untuk disusui di desa. Kemudian yang kedua, bayi yang dikirim untuk diasuh di pedalaman ini dimaksudkan agar anak-anak bisa belajar bahasa Arab gitu ya. Belajar bahasa Arab yang memang, masih asli gitu ya, bagus dan juga untuk menghindari kesalahan dalam berbahasa Arab. Pelajarannya penting bagi kita untuk menjaga murninya bahasa Arab yang merupakan bahasa dari kitab suci kita. Dari Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan tentang hukum mempelajari bahasa Arab.
bahwa dan juga perlu dipahami bahwa bahasa Arab itu sendiri adalah bagian dari agama. Mempelajarinya adalah fardu wajib atau fardu ain. Karena untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu wajib. Memahaminya tidaklah bisa kecuali dengan memahami bahasa Arab. Sedangkan kaidah menyatakan bahwa sesuatu yang wajib yang tidak bisa terpenuhi kecuali dengannya, maka itu dihukumi wajib. Kemudian untuk mempelajarinya tadi, ada yang hukumnya fardu ain dan ada yang hukumnya fardu kifayah. Jadi salah satu upaya untuk mempelajari bahasa Arab dan menjaganya ialah bagian dari kita upaya memahami Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Kalau dalam kondisi saat itu memang bahasa Arab penting untuk dijaga, untuk dipelajari bagi anak-anaknya karena memang mata pencaharian salah satu mata pencaharian orang Arab saat itu ialah dengan menjadi penyair ya. Jadi kalau misalkan setiap nabi itu ada ciri khasnya gitu. Setiap masa umat nabi ada ciri khas pekerjaan yang khas gitu. Contohnya kalau saat Nabi Musa berarti itu banyakkan bahwa orang-orang di sana tuh penyihir gitu ya. Jadi nabi yang turun saat itu Nabi Musa itu juga diberikan mukjizat berupa kemampuan untuk mengubah suatu hal yang seakan-akan itu serupa dengan sihir, padahal itu mukjizat ya dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Sedangkan untuk konteks Nabi Muhammad dan umatnya di sana banyak orang-orang penyair, kayak seakan-akan yang prestisius itu pekerjaan sebagai penyair. Maka salah satu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ialah berupa Al-Quran gitu ya, berupa firman Allah yang memang seindah itu gitu ya isinya, sehingga bisa menjadi lawan, sehingga menjadi ya agar orang-orang di sana tuh berpikir gitu, bisa ada seindah itu, ada firman Allah yang memang itu bukan kata-kata selayaknya para penyair yang ada gitu. Para penyair tidak akan bisa menyaingi Al-Quran. Itu salah satu hikmahnya. Kemudian ada lagi hikmah di sini bahwa memang pada akhirnya Allah menakdirkan Halimah radhiyallahu anha untuk menyusui dengan cara yang tidak mudah. Jadi setelah bertekad untuk meninggalkan Mekah, dia kembali untuk mengambil Nabi Muhammad SAW. Jadi awalnya kan kayak ragu orang-orang udah dapat anak susuan yang memang bisa dipastikan akan mendapatkan bayaran, sedangkan Halimah hanya mendapatkan saat itu dipikirnya ya nggak akan dapat bayaran gitu, sehingga akan ya udah deh nggak usah mendapatkan anak susuan, tetapi ternyata dia kembali gitu ya untuk mengambil Nabi Muhammad SAW. Awalnya tidak suka, tetapi setelah berada di pangkuannya dan mendapatkan keberkahan baginya dan keluarganya juga, maka Halimah ini tidak ingin untuk melepaskan anak tersebut atau Nabi Muhammad tersebut yang padahal pada awalnya ditolak untuk disusui oleh semua wanita. Kita coba bisa bayangkan ya bagaimana kondisi Halimah yang mengambil Rasulullah dalam kondisi yang mungkin ya tidak tulus, awalnya kayak ragu, awalnya ya bahkan nggak usah aja kali ya gitu ya, tetapi ternyata akhirnya Allah menakdirkan bahwa Bunda Halimah yang awalnya merasa ini sudah merupakan nasib saya, semua wanita yang lain telah mendapatkan tujuannya kecuali saya. Pada saat itu mungkin memang dibayangkan Bunda Halimah itu seakan-akan tidak ada kebaikan gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa Halimah saat itu lalai dari kebaikan yang padahal sudah disiapkan oleh Allah yang belum dia ketahui saat itu. Tetapi memang qadarullah gitu ya, Allah memberikan jalan kisahnya seperti itu gitu ya. Nah, di sini kita mencoba mempelajari kembali gitu bahwa barangkali memang kita ada di masa atau ada di kondisi seperti Halimah gitu, seperti Halimah As-Sadiyah, yang mana
dalam kehidupan sehari-hari, barangkali kita terlalu tergesa-gesa ketika memohon atau mengharapkan sesuatu. Padahal kita tidak benar-benar tahu seperti apa sih kebaikan yang akan datang kepada kita saat itu. Maka sebagai seorang yang beriman, sebaiknya ya kita senantiasa ingat bahwa apa yang Allah berikan itu ialah yang terbaik untuk kita gitu. Ini ada 2 firman Allah yang bisa jadi reminder kita dalam Quran surat An-Nisa ayat 19. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ya, itu artinya ya. Kemudian firman yang kedua, artinya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ya, itu penting banget ya buat kita kembali refleksi kepada pelajaran-pelajaran yang ada dalam sirah gitu ya. Salah satunya dalam sirah. Ini kisah Halimah As-Sa'diyah. Nah, ini ada lagi hikmah keempat bahwa dari kisah persusuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Bunda Halimah maupun Suwaibah gitu ya, dan juga Ummu Aiman. Di sini kita mencontoh bagaimana kelak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berbuat baik ya, berbuat baik kepada ibu susunya yang telah berjasa pada dirinya. Jadi kita juga penting untuk belajar untuk pandai balas budi. Nah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang memberikan kebaikan untuk kalian, maka balaslah. Jika engkau tidak mampu membalasnya, doakanlah ia sampai-sampai engkau yakin telah benar-benar membalasnya." Gitu ya. Itu sangat ditekankan bahwa kita untuk membalas kebaikan orang lain, dan paling tidak doakanlah sampai-sampai kita bisa yakin bahwa kita telah membalas kebaikan orang tersebut. Kemudian dalam Quran surat Ar-Rahman juga, hal jaza al ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi penting banget ya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa mencontoh pada Nabi Muhammad gitu ya, bagaimana membalas kebaikan. Nah, ini kalau misalkan di salah satu kisah bagian bagaimana Nabi Muhammad kembali bertemu Halimah As-Sa'diyah, disebutkan bahwa ketika ada rombongan Taif gitu datang ke Mekah, kemudian Nabi Muhammad di situ kondisinya memang sudah dewasa, maka ketika bertemu dengan Halimah As-Sa'diyah, Nabi Muhammad ini seakan-akan kayak menjamu dengan sebaik mungkin gitu. Jadi Nabi Muhammad tuh jarang-jarang menggelarkan sorbannya gitu. Dan saat rombongan Taif datang, sorban beliau tersebut, sorban dari Nabi Muhammad SAW itu disediakan untuk Halimah As-Sa'diyah gitu ya. Karena memang beliau salah satu orang yang telah berjasa bagi kehidupan Nabi Muhammad, yakni dengan memberikan ASI yang terbaik. Nah, hikmah yang terakhir, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditawari untuk menikahi putri dari Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Namun saat itu ditolak oleh Rasulullah karena memang Hamzah adalah salah satu saudara sepersusuan. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai putri Hamzah bin Abdul Muthalib. Kata Rasulullah, ia tidak halal untukku. Mahram karena sebab persusuan, statusnya sama seperti mahram karena nasab. Ia adalah putri dari saudara sepersusuan denganku, yakni Hamzah ya, Hamzah bin Abdul Muthalib yang telah menjadi saudara sepersusuan dari Nabi Muhammad SAW. Dari ini ya, Suwaibah ya. Terus seperti yang disebutkan sebelumnya. Ya, itu dia pembahasan mengenai Suwaibah dan juga Halimah As-Sa'diyah sebagai ibu susu dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin dari teteh-teteh ada yang bisa menambahkan atau mau bertanya, dipersilahkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga mungkin Teh Dinda, Teh Selna, sama Teh Nur Endah ya. Ini bisa dicek lebih lanjutnya ya
oleh orang-orang yang lebih berkapasitas gitu ya, berkompeten di bidangnya gitu ya tadi. Jadi bisa didengerin lagi di kesempatan lain gitu ya sama teteh-teteh, atau dibaca. Ada yang YouTube, ada yang ini website. Itu aja paling ya. Apa cukup Teh Dinda, Teh Nur Enda, sama Teh Selna? Syukran Teh Sausan, pemaparannya udah jelas lengkap Iya, pisan. ini lupa ada yang belum kehapus, nanti aku balikin. Oke. Ini apa namanya Teh? Kalau yang cerita yang ininya tuh yang kisah yang tadi pertama kali siapa Halimah pas ngelihat bayinya gitu ya, pas ngelihat Rasulullah teh langsung Ya, kata kita menjatuh cinta pada pandangan ya, pertama gitu sama betul. bayinya tuh. Masya Allah gitu, saking mulia dan istimewanya keutamaannya itu udah ditunjukin ya dari sebelum dia lahir juga gitu ya. Mm-mm. Jadi emang Allah menjaga keutamaan Rasulullah dari sebelum lahir ya. Mm-mm. Dari sebelum lahir, ketika Mm-mm. masih dalam kandungan juga yang tadi tentang Ibunda Aminah ya, bahwa Mm-mm. seakan-akan Ibunda Aminah tuh mendapatkan kabar baik bahwa anak yang dikandungnya itu ialah orang yang terjaga gitu ya, dan orang yang ihsan gitu, yang baik, sehingga Terus nggak berat juga katanya kandungannya tuh oh iya, ya. mudah banget ya teh. Mm. Tidak Gak kayak merasa. hamil gitu, gak kayak lagi hamil, kayak jadi ringan aja gitu ya, kayak Iya. nggak ada bayi di dalam katanya tuh gitu. Mm-mm. Bahkan merasakan Nggak nyusahin dari lahir. iya itu Ada dia. ringan gitu. Bunda Amina merasakan lebih sehat gitu dibandingkan sebelum hamil, dikatakan seperti itu. Iya ya, Satu Masya Allah. Tadi keutamaan. ada yang ditanyakan yang lainnya emang enggak? Alhamdulillah tes udah lengkap, Masya Allah. Iya, mohon maaf. Paling itu apa ya? Apa yang kisah apa keislamannya Halimah itu kapan teh kalau ini kalau Iya, boleh tahu? benar. Heeh. Kalau yang aku ikutin, terus yang aku baca, utamanya tentang bagaimana Ibunda Halimah ini ya bertemu Rasulullah sampai nanti bahkan ini ketika ada kondisi pembelahan dada gitu. Kayaknya lebih sering yang muncul tentang itu teh, tapi kalau misalkan nanti ketemu bagaimana keislaman Halimah Sa'diyah, nanti bisa kita share ya di grup mungkin. Atau mungkin Teh Nurenda atau Teh Selna ada yang tahu gitu ya. Kalau yang tadi Sasan baca, itu cuma utamanya tentang bagaimana Ibunda Halimah bertemu Rasulullah, awalnya ragu, tetapi dinasehatin oleh suaminya bahwa barangkali kita akan mendapatkan keberkahan dari anak tersebut gitu. Entah itu apakah bagian dari indikasi udah ada ini ya, walaupun belum belum eh, belum ada syariat secara khusus Islam dari Nabi Muhammad SAW, tapi kan udah ada ajaran dari Ibrahim, dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail dan sebagainya gitu ya. Untuk jadi ya seakan-akan udah berakidah gitu ya orangnya, atau bagaimana itu belum ada informasi yang aku dapetin gitu teh. Sejauh ini itu mungkin jawabannya. Jadi belum tahu. Tuh, mungkin kalau nanti ada bisa info-info di grup. Itu paling nyata ini, makasih pertanyaannya. Kalau tadi Swaiba kan dibahas ya dikit. Iya Teh Selna. Iya, paling nanti kita kaji lagi ya, kita cari lagi referensinya ya untuk yang tadi. Cukup Iya. misalnya Teh Sausan, boleh di ini aja, kalau nggak ada pertanyaan ditutup aja ya. Ya Teh, baik. Ya, Alhamdulillah. Tadi udah sempat salam, tapi mungkin kita tutup dengan Alhamdulillah, Alhamdulillah, dan juga istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan juga pada kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair tes